Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat, iradah, taufik dan hidayah serta nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita kembali dapat melanjutkan materi pembelajaran kita meskipun pembelajaran kita dilakukan secara online atau daring. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan membahas bab tentang qada dan qadar Allah. Sebelum Bapak menjelaskan secara rinci mengenai qada dan qadar Allah ini, terlebih dahulu Bapak harapkan kepada kalian nantinya setelah pembelajaran ini selesai, kalian bisa menjelaskan pengertian qada dan qadar Allah. Kalian bisa membedakan takdir mubram dan takdir mu'allaq, dan kalian bisa menjelaskan hikmah yang bisa diambil setelah kita beriman kepada qada dan qadar Allah. Anak-anakku yang berbahagia, qada dan qadar Allah di dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah takdir. Ya, kita akan bahas pengertian qada dan qadar Allah ini. Qada itu artinya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qadar itu adalah ketetapan. Nah, tadi qada itu adalah ketentuan, qadar itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia ini takdirnya sudah Allah tentukan semenjak zaman azali, sebelum adanya kehidupan. Nah, takdir itu Allah tentukan, kemudian tetapkan ukurannya pada setiap manusia yang disebut dengan qadar. Nah, sehingga di dalam bahasa Indonesia qada dan qadar Allah ini disebut dengan takdir. Nah, dan para ulama membagi takdir ini menjadi dua bagian, yakni takdir mubram dan takdir mu'allaq. Nah, ada takdir mubram, yakni takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Sedangkan takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat dirubah oleh manusia. Oke, yang pertama kita akan bahas takdir mubram, yakni takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Takdir yang tidak dapat dirubah oleh manusia ini salah satunya adalah kematian. Nah, kenapa kematian adalah takdir yang tidak bisa dirubah? Karena memang Allah sudah menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehebat apapun seseorang tersebut, meskipun dia pejabat, mau apapun titel golongannya, maka dia akan mati. Contoh Fir'aun dulu, karena dia merasa dirinya paling hebat, tidak pernah sakit karena saking banyaknya tabib-tabib yang ada di sekitarnya. Sedikit saja dia sakit, maka dia diobati, dia sembuh, ya. Maka dia merasa dirinya adalah orang yang paling panjang, adalah orang yang tidak akan mati. Kemudian juga didukung oleh kekayaan yang sangat banyak, sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Akan tetapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia, walaupun dia badannya sehat, tapi Allah takdirkan kematiannya dengan cara yang lain, yakni ia terkubur tenggelam di tengah lautan ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dan ini diceritakan di dalam beberapa kitab, baik di dalam kitab Al-Quran maupun di dalam kitab suci yang lainnya. Sehingga kematian ini pasti akan terjadi pada setiap manusia atau semua makhluk yang bernyawa. Jadi tidak ada yang di dunia ini yang hidup yang tidak akan meninggal dunia, baik itu manusia, jin, setan, iblis, bahkan malaikat pun akan mati. Ya. Ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Sama halnya seperti apa yang terjadi barusan kemarin, tanggal 9 Januari di awal tahun ini 2021 telah terjadi kecelakaan, dan kita doakan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran, ketabahan, kemudian yang meninggal husnul khatimah, yakni jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, ya, yang hingga hari ini korbannya masih belum diketemukan semuanya, masih dilakukan pencarian oleh Sarnas. Nah, itu adalah contoh takdir mubram yang tidak bisa dirubah oleh manusia.
Kemudian yang kedua adalah takdir mu'allaq, yakni takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Contohnya adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, orang itu pintar, orang itu cerdas tergantung dari ia mampu membagi waktu dengan baik dan belajar keras. Ya. Sebagai contoh, ketika kalian pengen menjadi ranking 1 di ruang kelas, tentunya kalian harus rajin belajar dan bisa membagi waktu atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena mustahil tanpa belajar, tanpa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk membaca, untuk berpikir, untuk menulis, mustahil kalian akan mendapatkan ranking 1. Ya. Jangan ada yang bilang ketika pembagian rapot dan melihat di nilai rapotnya ranking terakhir misalnya, dan dia mengatakan ini adalah takdir saya. Iya betul, itu adalah takdir, tapi takdir itu harus dirubah. Selanjutnya takdir yang bisa dirubah adalah kesehatan. Makanya kita diperintahkan untuk berikhtiar melakukan pengobatan ketika kita sakit. Bahkan kita dianjurkan agar setiap hari melakukan olahraga yang teratur. Kemudian kita juga mengkonsumsi vitamin atau buah-buahan yang bisa menyehatkan kita. Makanya dalam hal kesehatan ini ada istilah jaga pola makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Hal ini dilakukan agar kesehatan kita tetap terjaga. Jadi sehat dan sakit ini bukan takdir yang tidak dapat dirubah, tapi takdir yang memang harus kita upayakan untuk berikhtiar agar kita sehat, ya. Makanya banyak orang yang sakit, ketika dia sakit maka dia berdoa kepada Allah mohon agar kesembuhannya. Kemudian dia juga melakukan ikhtiar lainnya seperti pergi ke dokter atau berobat ke rumah sakit, ya. Nah, jangan beranggapan bahwa sakit ini karena mengantarkan pada kematian kita adalah takdir dari Allah. Katanya kalaupun saya sakit, kalau belum sampai takdirnya mati maka tidak akan mati. Nah, maka ini juga tidak dibenarkan. Jadi kita pun perlu berikhtiar, ya. Walaupun kematian adalah takdir mubram, tapi sakit dan sehatnya ini adalah takdir mu'allaq. Oke, anak-anakku yang berbahagia, yang ketiga takdir yang dapat dirubah oleh manusia adalah kekayaan. Meskipun Allah sudah menakdirkan bahwa setiap manusia itu ada dengan rezekinya masing-masing, tapi rezeki ini kita tidak tahu sebatas mana kadarnya. Dan Allah menghargai orang yang berupaya keras untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum atau golongan kecuali mereka sendiri yang berusaha semaksimal mungkin untuk merubah keadaan mereka. Nah, dalil ini jelas sekali menjelaskan kepada manusia agar selalu berusaha, berikhtiar untuk memperbaiki kehidupannya. Jadi jangan beranggapan bahwa saya miskin karena takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, miskin itu adalah takdir, tapi takdir itu perlu kita perjuangkan untuk memperbaikinya. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat senang dengan orang yang memiliki etos kerja yang tinggi. Oleh karena itu kita jangan bermalas-malasan, jangan menganggap bahwa apa yang terjadi terhadap kehidupan ekonomi kita inilah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kita terus bekerja keras siang malam, tapi ternyata rezeki kita hanya seperti itu saja. Mungkin kita sendiri perlu melakukan evaluasi. Ada apa? Ketika kita bekerja keras, tapi rezeki kita hanya segitu saja. Ada apa? Nah, sehingga di dalam ekonomi Islam kita perlu melakukan terobosan-terobosan untuk memperbaiki rezeki kita. Termasuk seorang pedagang, dia harus berinovasi terus agar usahanya lancar dan berkah. Nah, ini yang terpenting itu di dalam mencari rezeki itu adalah rezeki yang halal dan berkah. Karena banyak orang yang siang dan malam mencari rezeki tapi tidak berkah. Karena ketika dia sibuk mencari rezeki, dia melupakan Tuhan. Makanya di dalam agama Islam, berdoa, ikhtiar itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi berusaha keras untuk mencari rezeki, tapi dengan Allah jangan dilupakan. Oke, anak-anakku yang berbahagia, demikian mengenai
qada dan qadar Allah, takdir mubram dan takdir mu'allaq. Selanjutnya kita akan bahas apa manfaat yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah ini. Adapun hikmah yang akan kita dapat ketika kita beriman kepada qada dan qadar Allah ini, yang pertama adalah akan menenangkan jiwa kita. Hikmah yang kedua adalah kita akan senantiasa bersikap sabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga akan menumbuhkan sikap rendah diri kita, sehingga kita tidak akan menjadi orang yang sombong, baik ketika Allah angkat derajat kita maupun ketika derajat kita di bawah. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong dan kita tidak akan menjadi orang yang pesimis. Yang selanjutnya adalah akan menumbuhkan sifat percaya diri kita, bahwa kita yakin atas qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala tersebut. Oke, anak-anakku, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dipertanyakan kepada Bapak baik di kolom komentar ini ataupun melalui chat pribadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.